Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Ilham Tama dari tingkat 3A. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang database. Untuk video ini ditujukan untuk memenuhi tugas sistem informasi laboratorium medis. Nah, baiklah. Sebagai opening yang mana di sini saya buat pada slide pertama ini saya buat 99%, yang mana ini menggambarkan data yang bisa kita sebut hampir penuh. Nah, mari kita mulai. Kata pengantar yaitu database. Database sendiri memiliki beberapa pengertian. Nah, salah satu pengertiannya adalah database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, ada pengertian lain dari database, yaitu database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Lalu pengertian database ketiga yaitu database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan dalam satu subjek tertentu untuk tujuan tertentu. Lalu ada pengertian lainnya, database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi menggunakan metode tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Nah, asal istilah database berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, semakin memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel mengenai database komputer, catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Konsep dasar database yaitu kumpulan dari catatan atau potongan pengetahuan. Konsep dasarnya adalah kumpulan dari beberapa catatan atau potongan pengetahuan yang disatukan dalam suatu tempat, lalu dipilih, diatur secara sistematik. Nah, sebuah database memiliki penjelasan struktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Misal, penjelasan ini disebut skema. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema, yaitu memodelkan struktur database, dikenal sebagai database model atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Definisi sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili menggunakan nilai yang sama antar tabel. Nah, dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan sedikit, yang mana database ini sendiri bisa kita ekspektasikan sebagai Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel, nah, yang mana terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris, yang mana di dalamnya bisa kita letakkan beberapa atau banyak data sehingga bisa kita dapatkan dengan mudah dengan sistem yang benar, begitu. Lalu ada beberapa perangkat untuk membuat database. Yang pertama, kita perlu hardware. Hardware ini apa? Laptop, PC, handphone, tablet, smartphone, atau yang terbaru ini ada
Windows on ARM. Oh, namanya keren ya. Lalu ada softwarenya. Softwarenya sendiri berupa Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, atau yang lainnya. Lalu kita juga memerlukan sumber daya manusia yang kuat, pengetahuannya tentang ilmu informasi, tentang mengatur statistik, mengatur data yang benar, dan lain-lainnya. Nah, lalu dalam database juga dibuat data dapat dibuat dan diolah menggunakan suatu program komputer yang disebut dengan software. Nah, software yang digunakan untuk mengolah, memanggil, atau query database disebut dengan manajemen sistem atau DBMS. Atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sistem manajemen basis data. DBMS ini terdiri dari dua komponen yaitu relational database, management system atau RDBMS, dan overview of database management of system. Yang mana RDBMS meliputi interface driver, SQL engine, transaction engine, relation engine, storage engine, sedangkan ODBMS meliputi language driver query engine, transaction engine, storage engine. Sedangkan level software sendiri terdapat dua level. Terdapat dua level nih. Levelnya ada yang high level software, yang termasuk dalam high level software antaranya Microsoft SQL Server, Oracle, Interbase, Xbase, Verbit, MySQL, dan lain-lainnya. Lalu ada yang low software yang di dalamnya termasuk dengan termasuk Bitreef, Tsunami Record Manager. Nah, kita masuk ke dalam tipe-tipe database. Ada, menurut informasi yang saya dapatkan, ada 12 tipe database. Nah, apa saja itu? Di sini ada database, operational database, analytical database, data warehouse, distributed database, and user database, external database, hypermedia database on the web, navigational database, in-memory database, document-oriented database, real-time database, relational database. Nah, di sini database ini memiliki fungsi penyimpanan, kegunaan, dan cara kerjanya masing-masing. Seperti analytical database yang mana digunakan untuk menganalisa data. Lalu ada external database yang mana data itu disimpan dalam data eksternal. Lalu ada hypermedia database on the web yang mana database-nya sendiri disimpan di internet atau di website. Lalu kita masuk lagi database. Database atau basis data merupakan kumpulan data yang berhubungan yang saling berhubungan. Hubungan antar data dapat ditunjukkan dengan adanya field atau kolom kunci dari tiap file, tabel yang ada. Dalam suatu file, tabel terdapat record-recordnya sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record umumnya digambarkan sebagai baris data, terdiri dari field yang saling berhubungan, menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap disimpan dalam satu record. Adapun struktur database adalah database, file, tabel record, elemen, dan data field. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa basis data mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dan yang terakhir, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Nah,
Prinsip utama database adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan pada saat pengambilan data kembali. Adapun ciri-ciri basis data di antaranya ada 4 nih. Yang pertama, efisiensi meliputi kecepatan, ukuran, dan ketepatan. Lalu, yang kedua, data dalam jumlah besar yang dapat kita ambil secara cepat. Lalu yang ketiga, berbagi pakai atau dipakai bersama secara atau kita share gitu ke teman-teman kita yang di luar kampus Poltekkes. Kita di-share sama teman-teman yang di kampus Poltekkes lain. Nah, lalu yang terakhir ada mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya aplikasi yang tidak konsistenan data. Maksudnya bagaimana? Misal kita punya data A, database, lalu diupdate. Nah, jika tidak disimpan dengan data yang benar, maka data-data tersebut bisa disalahkan. Misal data kehadiran mahasiswa atau siswa. Di saat ada pelajaran baru, maka harus diupdate setiap hari. Nah, dengan adanya database, data kehadiran mahasiswa yang kemarin tersimpan dapat kita perbarui sehingga tidak terjadi duplikasi atau ketidakkonsistenan data. Begitu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Abidam Tama, mohon maaf jika ada salah karena di sini saya masih belajar. Kalaupun ada kesalahan, mohon diperbaiki, mohon dikritisi karena itu merupakan salah satu jalan saya untuk memperbaiki dan menambah ilmu-ilmu ke depannya. Baiklah, wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.